Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 2103200012. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan yang diampuh oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Dan di video ini saya akan membahas tentang pembibitan kelapa sawit nursery. Pembibitan kelapa sawit merupakan langkah krusial dalam rangkaian budidaya kelapa sawit yang produktif dan berkelanjutan. Proses pembibitan terdiri dari dua tahap utama, yaitu pre-nursery dan main-nursery. Jika tahap pre-nursery merupakan masa awal penanaman benih hingga bibit mencapai usia 3-4 bulan, maka main-nursery adalah tahapan lanjutan di mana bibit dipindahkan ke polybag yang lebih besar hingga siap untuk ditanam di lahan produksi. Pembahasan ini akan fokus secara rinci pada tahap main-nursery, mulai dari persiapan, perawatan, pengelolaan, hingga faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan pada tahap ini. Setelah melalui tahap pre-nursery, bibit kelapa sawit yang telah mencapai usia sekitar 3-4 bulan dipindahkan ke tahap main-nursery. Pada tahap ini, bibit akan mengalami pertumbuhan lebih lanjut hingga mencapai usia siap tanam di lahan produksi, yakni sekitar 12-14 bulan. Bibit yang tumbuh di main-nursery harus dijaga dengan baik agar siap beradaptasi dengan kondisi lingkungan di lahan produksi nantinya. Tahap main-nursery sangat penting karena bibit akan mulai mengembangkan sistem akar yang lebih kuat dan perakaran yang lebih luas. Bibit juga akan tumbuh dengan cepat dalam hal ukuran dan mulai menunjukkan karakteristik fisik yang lebih jelas, seperti tinggi batang dan jumlah daun. Bibit yang sehat dari nursery adalah fondasi utama untuk menghasilkan pohon kelapa sawit yang produktif dan tahan terhadap hama serta penyakit di lahan produksi. Persiapan di proses nursery, di mana sebelum bibit dipindahkan dari pre-nursery ke nursery, beberapa persiapan perlu dilakukan agar lingkungan di nursery mendukung pertumbuhan optimal bibit. Persiapan yang diperlukan yaitu yang pertama adalah pemilihan lokasi nursery, di mana lokasi nursery harus dipilih dengan cermat untuk memastikan pertumbuhan bibit yang baik. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah topografi, di mana lahan yang dipilih sebaiknya datar atau memiliki sedikit kemiringan untuk mencegah erosi dan genangan air. Faktor kedua adalah ketersediaan air, di mana sistem irigasi yang baik harus dipersiapkan di nursery. Pastikan ada sumber air yang cukup dan akses yang mudah untuk penyiraman rutin. Faktor ketiga adalah paparan sinar matahari, di mana lokasi harus memiliki cukup sinar matahari yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, yaitu sekitar 50-60% sinar matahari langsung. Faktor keempat adalah drainase, di mana tanah di lokasi nursery harus memiliki sistem drainase yang baik untuk mencegah air tergenang dan dapat merusak akar bibit. Yang kedua ada penyiapan media tanam, di mana media tanam yang digunakan di nursery harus berkualitas baik dan mampu menyediakan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan bibit. Komposisi media tanam yang ideal adalah campuran tanah, pasir, dan kompos atau pupuk organik. Selain itu, pH tanah juga perlu diperhatikan dengan nilai optimal antara 5,0 hingga 5,5. Media tanam juga harus bebas dari gulma, patogen, atau zat beracun yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit. Tahap selanjutnya adalah penggunaan polybag. Bibit di nursery ditanam di polybag yang lebih besar dibandingkan di pre-nursery. Biasanya berukuran 40-40 x 45 cm atau 50 x 50 cm.
Polybag harus cukup kuat untuk menahan pertumbuhan bibit selama 9 hingga 12 bulan dan dilengkapi dengan lubang drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Media tanam dimasukkan ke dalam polybag hingga hampir penuh, menyisakan sedikit ruang di bagian atas untuk mencegah tumpah saat disiram. Selanjutnya adalah pemindahan bibit dari pre-nursery ke nursery, di mana proses pemindahan bibit dari pre-nursery ke nursery harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak akar bibit. Tahap ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama adalah pemilihan bibit yang siap dipindahkan. Tidak semua bibit di pre-nursery akan dipindahkan ke nursery. Pemilihan bibit yang sehat dan kuat sangat penting untuk memastikan hasil yang optimal di lahan produksi. Bibit yang siap dipindahkan ke nursery biasanya memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama itu ada berusia 3-4 bulan, yang kedua memiliki 3-4 daun sejati, dan yang terakhir adalah akar yang berkembang dengan baik tanpa tanda-tanda pembusukan. Bibit yang tampak lemah, terserang penyakit, atau tidak tumbuh dengan baik sebaiknya dibuang atau diobati terlebih dahulu sebelum dipindahkan. Selanjutnya ada cara pemindahan bibit, di mana pemindahan bibit dilakukan dengan cara hati-hati agar akar bibit tidak rusak. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penyiraman bibit. Bibit di pre-nursery disiram sebelum dipindahkan untuk memudahkan proses pengangkatan dan menjaga kelembapan akar. Yang kedua, pengangkatan bibit. Bibit diangkat beserta tanah di sekitar akarnya untuk mengurangi resiko kerusakan akar. Pastikan bahwa akar bibit tidak terpotong atau tertekan selama proses ini. Yang ketiga adalah penanaman di polybag. Bibit ditanam di polybag nursery dengan posisi yang tepat, yaitu bibit ditanam di tengah polybag dan akar harus berada di bawah permukaan media tanam. Setelah ditanam, bibit disiram untuk memastikan media tanam tetap lembab. Nah, proses selanjutnya adalah pengelolaan dan perawatan bibit di nursery. Setelah bibit dipindahkan ke nursery, perawatan intensif diperlukan agar bibit tumbuh dengan optimal. Ada beberapa aspek penting dalam pengelolaan bibit di nursery, di mana aspek pertama adalah pada saat penyiraman. Penyiraman adalah faktor penting dalam pertumbuhan bibit di nursery. Kebutuhan air bibit kelapa sawit cukup tinggi, terutama pada bulan-bulan awal setelah pemindahan. Penyiraman sebaiknya dilakukan secara rutin, 2 kali sehari, pagi dan sore, pada musim kemarau, dan disesuaikan pada musim hujan. Namun, hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan genangan air dan mengakibatkan pembusukan akar. Aspek kedua adalah pemupukan. Pemupukan yang tepat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bibit di nursery. Pupuk yang digunakan harus mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur hara mikro seperti magnesium, boron, dan seng, di mana pemberian pupuk dilakukan secara berkala, biasanya setiap 2-3 bulan sekali, tergantung kondisi bibit dan media tanam. Pupuk NPK. Pupuk NPK dengan digunakan 15:15:15. Umumnya digunakan pada tahap awal untuk mendukung perkembangan daun dan akar. Pada tahap selanjutnya, formula pupuk dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan bibit. Pemupukan daun. Selain pemupukan melalui tanah, pemupukan daun juga dapat dilakukan untuk memberikan nutrisi tambahan. Larutan pupuk yang mengandung unsur mikro dapat disemprotkan langsung ke daun. Aspek ketiga adalah pengendalian gulma. Gulma di sekitar bibit di nursery dapat menghambat pertumbuhan dengan cara bersaing dalam mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma harus dilakukan secara rutin.
Pengendalian dapat dilakukan secara manual dengan mencabut gulma atau menggunakan herbisida yang sesuai. Namun, herbisida harus diaplikasikan dengan hati-hati agar tidak merusak bibit kelapa sawit. Aspek keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit adalah ancaman serius bagi bibit di nursery. Pemantauan secara teratur terhadap bibit-bibit sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda serangan hama atau penyakit sedini mungkin. Ada beberapa hama dan penyakit yang umum menyerang bibit kelapa sawit di nursery. Di antaranya adalah kumbang tanduk, di mana hama ini dapat merusak daun dan pucuk bibit. Ada juga busuk akar. Penyakit ini dapat menyebabkan akar membusuk dan bibit mati. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara mekanis atau manual, biologi menggunakan musuh alami atau kimia, pestisida, tergantung tingkat serangannya. Penggunaan pestisida harus dilakukan sesuai dosis atau aturan agar tidak merusak bibit atau lingkungan. Aspek kelima adalah penyiangan. Penyiangan di area nursery penting untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik. Selain itu, penyiangan juga membantu mencegah penyebaran hama dan penyakit. Penyiangan biasanya dilakukan secara manual dengan membersihkan daun-daun kering atau bahkan tanaman yang sudah mati. Aspek keenam adalah pengaturan naungan. Di tahap awal setelah pemindahan bibit kelapa sawit membutuhkan naungan untuk menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Biasanya, naungan terbuat dari bahan alami seperti daun kelapa atau jaring plastik yang memungkinkan cahaya masuk sekitar 50%. Naungan ini bertujuan untuk mengurangi stres pada bibit dan menghindari penguapan yang terlalu cepat. Nah, tahap selanjutnya itu ada pemeliharaan berkelanjutan di nursery. Selain aspek-aspek dasar pengelolaan seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, dan penyiangan, terdapat beberapa teknik tambahan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas bibit dan menjamin pertumbuhan optimal hingga tahap akhir pembibitan di nursery. Di mana yang pertama itu ada monitoring kesehatan bibit secara berkala. Pemantauan kesehatan bibit dilakukan dengan tujuan memastikan bibit tumbuh dalam kondisi optimal. Petani atau pengelola nursery harus secara teratur melakukan inspeksi visual untuk melihat tanda-tanda stres, pertumbuhan abnormal, atau serangan hama dan penyakit. Ada beberapa tanda bibit yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada warna daun, di mana daun bibit yang sehat umumnya berwarna hijau segar. Jika daun berwarna kuning, ini bisa menjadi tanda kekurangan nutrisi, terutama nitrogen, atau serangan penyakit. Daun yang mengering atau berwarna kecoklatan dapat menjadi indikasi masalah air atau serangan hama. Selanjutnya ada pertumbuhan akar. Bibit dengan akar yang sehat menunjukkan perkembangan yang baik di media tanam. Perhatikan apakah ada pembusukan atau pertumbuhan yang tidak normal di bagian akar. Tanda selanjutnya ada tinggi dan ukuran bibit. Pertumbuhan bibit di nursery harus terjadi secara merata. Bibit yang tumbuh lebih lambat atau lebih kecil dibandingkan bibit lainnya mungkin memerlukan perhatian lebih dalam hal nutrisi atau perlindungan terhadap hama dan penyakit. Nah, selanjutnya ada penjarangan bibit. Penjarangan dilakukan untuk memberikan ruang lebih bagi bibit yang tumbuh di nursery. Saat bibit mulai tumbuh besar, mereka memerlukan ruang yang lebih luas untuk sistem perakarannya. Jika bibit ditanam terlalu dekat satu sama lain, pertumbuhan akan tergantung akibat persaingan dalam memperoleh cahaya, air, dan nutrisi. Penjarangan dilakukan dengan cara mengurangi kepadatan bibit dalam satu area.
Memastikan jarak antara bibit minimal 90 cm hingga 1 meter agar masing-masing bibit memiliki cukup ruang. Yang selanjutnya ada teknik pemangkasan daun, di mana pemangkasan daun merupakan teknik yang kadang dilakukan pada bibit kelapa sawit di nursery untuk memperkuat batang dan merangsang pertumbuhan daun baru yang lebih sehat. Pemangkasan dilakukan pada daun-daun yang sudah tua atau yang mulai mengering. Pemangkasan yang dilakukan secara hati-hati membantu memfokuskan energi tanaman pada pertumbuhan daun dan batang yang lebih mudah serta menjaga bibit dari resiko serangan penyakit. Tahap selanjutnya adalah perlakuan khusus untuk meningkatkan kualitas bibit di nursery. Terdapat beberapa teknik perlakuan khusus yang dapat diterapkan selama bibit berada di nursery. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan bibit, memperbaiki kualitas bibit, atau melindungi bibit dari kondisi yang tidak menguntungkan. Di mana perlakuan yang pertama adalah aplikasi pupuk daun. Pupuk daun adalah solusi yang diaplikasikan langsung ke permukaan daun. Teknik ini memungkinkan bibit untuk menyerap nutrisi dengan cepat melalui stomata daun. Pupuk daun biasanya mengandung unsur hara mikro seperti besi, seng, boron, dan magnesium yang membantu meningkatkan warna dan kekuatan daun. Penggunaan pupuk daun dilakukan ketika bibit menunjukkan gejala kekurangan unsur mikro, seperti daun yang menguning atau pertumbuhan yang melambat. Teknik yang kedua adalah pemberian hormon pertumbuhan, di mana aplikasi hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin dapat diberikan untuk merangsang pertumbuhan bibit kelapa sawit di nursery. Hormon ini membantu meningkatkan kecepatan pertumbuhan bibit, terutama pada bagian akar dan batang. Namun, pemberian hormon harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam dosis yang tepat, karena penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan fisiologis tanaman. Yang selanjutnya ada perlakuan anti-stres, di mana dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti cuaca panas yang berlebihan, bibit kelapa sawit dapat mengalami stres yang menghambat pertumbuhan. Namun, mengurangi dampak stres ini, perlakuan anti-stres seperti aplikasi zat pelindung atau biostimulan dapat diterapkan. Zat-zat ini membantu meningkatkan toleransi bibit terhadap kondisi lingkungan yang buruk seperti kekeringan atau serangan hama. Tahap selanjutnya adalah manajemen penyakit dan hama di nursery. Pengelolaan penyakit dan hama di nursery harus menjadi prioritas utama, mengingat bibit yang lemah atau terserang penyakit akan menghasilkan pohon kelapa sawit yang kurang produktif di kemudian hari. Berikut adalah beberapa penyakit dan hama yang umum menyerang bibit kelapa sawit di nursery, serta cara pengendaliannya, di mana penyakit yang pertama adalah penyakit yang umum terjadi. Ada beberapa penyakit yang sering menyerang bibit kelapa sawit. Yang pertama ada busuk akar atau Ganoderma spp. Penyakit ini menyebabkan akar membusuk, membuat bibit sulit menyerap air dan nutrisi, sehingga akhirnya layu dan mati. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan nursery dan menggunakan media tanam steril. Penyakit umum yang kedua ada bercak daun atau Curvularia spp dan Declera spp. Penyakit ini menyebabkan munculnya bercak coklat atau hitam pada daun bibit. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan nursery dan mengatur jarak antar bibit agar tidak terlalu rapat. Penyakit umum yang ketiga adalah penyakit fusarium, di mana penyakit ini menyebabkan bibit layu, mendadak, dan daun menguning. Pencegahan dilakukan dengan menghindari genangan air serta memastikan drainase yang baik di polybag. Ada juga hama yang umum menyerang tanaman kelapa sawit di nursery. Yang pertama itu ada ulat grayak atau Spodoptera litura.
di mana ulat ini merusak daun bibit dengan cara memakan permukaan daun hingga berlubang. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara mekanis atau mengambil ulat secara manual, atau bisa juga menggunakan insektisida yang tepat. Hama yang kedua ada kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros, di mana kumbang ini dapat menyerang pucuk bibit kelapa sawit, mengakibatkan kerusakan pada daun muda. Pengendaliannya dilakukan dengan cara menggunakan perangkap feromon atau insektisida. Hama yang ketiga ada tungau atau Tetranychus spp. Serangan tungau menyebabkan daun bibit berubah warna menjadi kekuningan dan muncul bercak kecil. Pengendalian dapat dilakukan dengan aplikasi akarisida. Selanjutnya ada strategi pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan hama dan penyakit dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama, kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan area nursery adalah salah satu langkah penting dalam pencegahan. Gulma, daun mati, dan sisa tanaman harus dibersihkan secara rutin untuk menghindari tempat persembunyian hama. Yang kedua ada rotasi tanaman. Jika nursery digunakan secara terus-menerus, penting untuk melakukan rotasi tanaman atau mengganti lokasi nursery setiap beberapa tahun sekali untuk mencegah pemupukan patogen di tanah. Penggunaan agen hayati. Penggunaan musuh alami seperti predator serangga atau jamur antagonis, misalnya Trichoderma spp, dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit secara biologis, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Selanjutnya adalah kesiapan bibit kelapa sawit untuk ditanam di lahan produksi. Bibit kelapa sawit yang telah melewati tahap nursery selama 9-12 bulan akan siap untuk dipindahkan ke lahan produksi. Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa bibit siap untuk ditanam. Yang pertama adalah ukuran bibit. Bibit yang siap ditanam memiliki tinggi sekitar 1 meter dengan diameter batang yang cukup kuat untuk menopang daun. Yang kedua, ada jumlah daun, di mana bibit harus memiliki minimal 8-12 daun yang sehat dan hijau. Daun bibit harus tampak kokoh dengan posisi yang tegak. Selanjutnya, ada kondisi akar, di mana sistem akar harus tumbuh dengan baik, terlihat kokoh dan mampu menembus media tanam dengan baik di polybag. Bibit yang sehat akan memiliki akar serabut yang lebat dan menyebar luas. Selanjutnya ada tingkat kesehatan umum, di mana bibit tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kerusakan akibat hama. Daun harus bebas dari bercak atau warna kuning, dan batang tidak menunjukkan adanya luka atau gejala pembusukan. Tahap selanjutnya adalah proses pemindahan bibit ke lahan produksi, di mana pemindahan bibit dari nursery ke lahan produksi dilakukan setelah bibit mencapai usia dan kondisi yang sesuai. Pemindahan ini juga harus dilakukan dengan hati-hati agar bibit tidak mengalami stres atau kerusakan selama proses transplantasi. Ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama adalah persiapan lahan produksi. Lahan produksi harus disiapkan dengan baik sebelum bibit dipindahkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pengelolaan tanah, di mana tanah di lahan produksi harus diolah terlebih dahulu untuk memastikan teksturnya cukup gembur. Hal ini memudahkan perakaran bibit untuk berkembang setelah ditanam. Yang kedua, pengapuran, di mana jika pH tanah di lahan produksi terlalu rendah atau asam, pengapuran dilakukan untuk menaikkan pH menjadi ideal, yaitu sekitar 5,5 sampai 6,5. Langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk dasar, di mana pemberian pupuk organik atau kompos pada lubang tanam sebelum bibit dipindahkan membantu menyediakan nutrisi awal yang diperlukan oleh bibit. Selanjutnya ada pemindahan dan penanaman bibit.
Pemindahan bibit dilakukan dengan cara mengeluarkan bibit dari polybag tanpa merusak akar. Setelah dikeluarkan, bibit segera ditanam di lubang tanam yang telah disiapkan di lahan produksi. Lubang tanam harus cukup besar untuk menampung seluruh akar bibit dan bibit ditanam dengan posisi tegak. Setelah dipindahkan, tahap selanjutnya adalah perawatan pasca tanam, di mana setelah bibit ditanam di lahan produksi, penyiraman secara rutin perlu dilakukan selama beberapa minggu pertama untuk membantu bibit beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pemupukan lanjutan juga bisa dilakukan untuk memastikan bibit mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh. Selanjutnya adalah penilaian kualitas bibit kelapa sawit di nursery, di mana penilaian kualitas bibit kelapa sawit adalah tahap akhir dalam memastikan bahwa bibit yang tumbuh di nursery siap untuk ditanam di lahan produksi. Penilaian ini penting karena hanya bibit berkualitas tinggi yang akan menghasilkan pohon kelapa sawit yang dengan produksi optimal dan umur panjang. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bibit kelapa sawit sebelum dianggap layak untuk ditanam di lahan produksi. Kriteria yang pertama adalah kriteria kualitas bibit. Ada beberapa faktor yang menjadi acuan dalam menilai kualitas bibit kelapa sawit, yaitu ada tinggi bibit, di mana tinggi bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan ke lahan produksi umumnya antara 80 cm hingga 120 cm. Bibit yang terlalu pendek atau terlalu tinggi mungkin menunjukkan masalah pertumbuhan atau kekurangan nutrisi. Faktor kedua adalah jumlah daun, di mana bibit yang berkualitas harus memiliki minimal 8 hingga 12 daun sejati. Daun-daun ini harus terlihat hijau segar dan sehat tanpa adanya tanda-tanda kerusakan seperti bercak coklat atau menguning. Faktor ketiga adalah diameter batang, di mana diameter batang bibit juga menjadi indikator kekuatan dan kesehatan bibit. Batang yang kokoh menandakan bahwa bibit memiliki sistem perakaran yang baik dan mampu menopang pertumbuhan di lahan produksi. Faktor keempat adalah sistem perakaran, di mana bibit yang sehat memiliki akar yang banyak dan bercabang. Dengan warna akar yang segar dan tidak terdapat tanda-tanda pembusukan, akar yang kuat akan membantu bibit beradaptasi lebih cepat setelah dipindahkan ke lahan produksi. Faktor kelima adalah kondisi umum tanaman, di mana secara keseluruhan bibit harus bebas dari tanda-tanda penyakit atau serangan hama. Bibit yang memiliki daun menguning, layu, atau akar yang busuk sebaiknya tidak dipindahkan ke lahan produksi. Selanjutnya ada pengelompokan bibit berdasarkan kualitas. Setelah penilaian dilakukan, bibit biasanya dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah bibit kelas A. Ini adalah bibit berkualitas terbaik, dengan pertumbuhan yang optimal, daun hijau segar, dan akar yang sehat. Bibit kelas A diprioritaskan untuk ditanam di lahan produksi, karena potensinya yang tinggi untuk tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang tinggi. Bibit kelas B. Bibit ini memiliki kualitas yang baik, tetapi mungkin ada sedikit kekurangan dalam hal pertumbuhan, seperti kurang yang sedikit lebih kecil atau daun yang kurang sempurna. Namun, bibit ini masih layak untuk ditanam dengan harapan pertumbuhannya akan membaik setelah dipindahkan ke lahan produksi. Bibit kelas C. Bibit ini dengan kualitas yang rendah, di mana biasanya menunjukkan gejala stres, penyakit, atau pertumbuhan yang lambat. Bibit kelas C sebaiknya tidak digunakan untuk penanaman di lahan produksi karena kemungkinan besar akan menghasilkan pohon yang kurang produktif. Selanjutnya adalah persiapan akhir sebelum pemindahan ke lahan produksi. Setelah penilaian kualitas, langkah berikutnya adalah mempersiapkan bibit untuk dipindahkan ke lahan produksi. Persiapan ini harus dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan stres pada bibit
dan memastikan bibit dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Yang pertama ada aklimatisasi bibit. Sebelum bibit dipindahkan, bibit seringkali diberikan waktu untuk beradaptasi atau aklimatisasi dengan kondisi lingkungan yang lebih keras di lahan produksi. Proses ini melibatkan pengurangan naungan secara bertahap agar bibit terbiasa dengan sinar matahari penuh. Proses aklimatisasi ini dapat berlangsung selama beberapa minggu sebelum bibit dipindahkan. Kedua, ada pengecekan kembali polybag dan media tanam. Sebelum bibit diangkut ke lahan produksi, penting untuk mengecek kondisi polybag dan media tanam. Pastikan polybag masih dalam kondisi baik dan tidak sobek, serta media tanam tidak terlalu kering atau terlalu basah. Media tanam yang terlalu kering dapat menyebabkan akar bibit mengalami stres selama transportasi. Sementara media yang terlalu basah dapat meningkatkan resiko penyakit akar. Yang ketiga ada penyiraman sebelum pengangkutan. Bibit perlu disiram sebelum pengangkutan untuk memastikan bahwa media tanam tetap lembab selama proses transportasi. Penyiraman ini tidak boleh berlebihan, cukup untuk menjaga kelembapan tanah tanpa membuatnya jenuh air. Tahap selanjutnya adalah proses pengangkutan bibit ke lahan produksi. Pengangkutan bibit dari nursery ke lahan produksi memerlukan perencanaan yang matang, terutama jika lahan produksi berada jauh dari lokasi nursery. Pengangkutan yang dilakukan secara sembarangan dapat merusak bibit dan mengakibatkan pertumbuhan yang buruk setelah ditanam. Di mana yang pertama adalah persiapan pengangkutan, di mana bibit harus disiapkan dengan baik untuk pengangkutan. Polybag harus diletakkan dengan hati-hati di atas kendaraan pengangkut, dan bibit harus disusun dalam posisi tegak untuk menghindari kerusakan pada batang atau akar. Jika perjalanan ke lahan produksi memakan waktu yang lama, perlindungan tambahan seperti peneduhan atau penutup dapat diberikan untuk mengurangi paparan langsung terhadap sinar matahari dan angin. Yang kedua ada perlakuan bibit saat pengangkutan. Selama pengangkutan, bibit harus dijaga dari kerusakan fisik akibat guncangan atau perubahan posisi. Bibit yang mengalami guncangan berlebihan bisa mengalami stres dan hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan setelah ditanam di lahan produksi. Jika memungkinkan, pilih rute yang halus dan hindari jalan yang terlalu berbatu atau bergelombang. Yang ketiga adalah waktu pengangkutan. Idealnya, pengangkutan bibit dilakukan pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari panas matahari yang ekstrim. Pengangkutan pada suhu yang lebih sejuk mengurangi resiko stres pada bibit, terutama jika perjalanan memakan waktu lama. Selanjutnya yaitu adalah penanaman di lahan produksi. Setelah tiba di lahan produksi, penanam harus dilakukan secepat mungkin untuk mengurangi stres pada bibit. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan saat menanam bibit kelapa sawit di lahan produksi. Yang pertama adalah lubang tanam yang tepat. Lubang tanam harus disiapkan terlebih dahulu dengan ukuran yang cukup besar untuk menampung seluruh akar bibit. Ukuran lubang tanam umumnya berkisar antara 50 cm x 50 cm x 50 cm. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang yang cukup bagi akar agar untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, kedalaman lubang tanam harus disesuaikan dengan panjang akar bibit agar tidak ada bagian akar yang terlipat atau tertekan saat ditanam. Yang selanjutnya ada penyiraman sebelum penanaman. Sebelum bibit ditanam, pentingnya untuk menyiram lubang tanam agar media tanam menjadi lembab. Penyiraman ini membantu memudahkan transisi bibit ke dalam tanah, serta memberikan kelembapan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan akar setelah penanaman. Tahap selanjutnya adalah proses penanaman, di mana pengeluaran bibit dari polybag. Bibit dikeluarkan dengan hati-hati dari polybag. Pastikan akar tidak rusak. Akar yang sehat sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal.
Proses kedua adalah penempatan bibit di lubang tanam. Bibit ditempatkan dalam lubang tanam dengan posisi tegak. Pastikan bahwa titik pertemuan antara batang dan akar, disebut sebagai leher akar, tidak terlalu dalam, biasanya berada setinggi permukaan tanah. Proses ketiga adalah mengisi lubang dengan tanah. Setelah bibit ditempatkan dengan benar, lubang diisi kembali dengan tanah. Tanah harus dipadatkan dengan lembut untuk menghilangkan rongga udara di sekitar akar, tetapi jangan terlalu padat agar akar dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah penyiraman setelah penanaman. Setelah penanaman, bibit harus disiram dengan cukup untuk memastikan kelembapan tanah di sekitar akar. Penyiraman ini membantu mengurangi risiko pasca tanam dan mendorong pertumbuhan awal yang baik. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan setelah penanaman di lahan produksi. Setelah bibit ditanam di lahan produksi, pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa bibit dapat tumbuh dengan optimal. Ada beberapa langkah yang perlu diambil setelah penanaman, yaitu yang pertama adalah penyiraman rutin. Bibit yang baru ditanam memerlukan penyiraman secara rutin, terutama 2 minggu pertama setelah penanaman. Penyiraman harus dilakukan setiap hari atau setiap beberapa hari, tergantung pada kondisi cuaca. Pastikan tanah tetap lembab, tetapi tidak terlalu jenuh air. Yang kedua ada pemupukan lanjutan. Setelah penanaman, pemupukan lanjutan perlu dilakukan untuk memberikan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan bibit. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk NPK yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pupuk biasanya diberikan pada jarak 30 cm dari batang untuk mencegah kerusakan pada akar. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Setelah penanaman, pemantauan terhadap hama dan penyakit harus dilakukan secara rutin. Jika ditemukan tanda-tanda serangan hama atau penyakit, tindakan pengendalian segera harus diambil. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida, fungisida, dan metode pengendalian hayati. Selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan harus dilakukan secara berkala untuk menghilangkan gulma yang tumbuh di sekitar bibit. Gulma dapat bersaing dengan bibit dalam hal cahaya, air, dan nutrisi yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Penyiangan dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat. Selanjutnya pemasangan pagar atau pelindung. Untuk melindungi bibit dari hewan herbivora yang mungkin merusak tanaman, pemasangan pagar atau pelindung di sekitar area penanaman sangat dianjurkan. Ini juga membantu mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia di sekitar area penanaman. Selanjutnya ada penanganan stres bibit di menarseri. Bibit kelapa sawit dalam fase menarseri sangat rentan terhadap berbagai jenis stres lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan penurunan kualitas bibit dan produktivitas pohon kelapa sawit di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menangani faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres pada bibit. Yang pertama itu ada stres akibat suhu ekstrim. Kelapa sawit tumbuh optimal di suhu antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Namun, bibit di menarseri seringkali harus menghadapi kondisi suhu yang lebih tinggi, terutama di wilayah tropis. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu proses fotosintesis dan metabolisme tanaman. Yang pertama adalah gejala stres suhu. Bibit yang mengalami stres suhu biasanya menunjukkan daun yang mengering di ujung atau menguning secara berlebihan. Daun bisa layu dan menggulung sebagai mekanisme perlindungan terhadap penguapan yang berlebihan. Penanganannya, naungan sementara seperti jaringan peneduh atau shade net dapat dipasang untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung. Penggunaan mulsa organik di permukaan media tanam juga bisa membantu mempertahankan kelembapan dan menurunkan suhu di sekitar akar bibit. Penyiraman tambahan pada saat suhu tinggi juga dapat membantu menjaga kelembapan dan mendinginkan bibit.
Yang kedua ada stres kelembapan. Kelembapan udara yang terlalu rendah dapat menyebabkan bibit mengalami kekeringan. Meskipun media tanam tetap lembab, sebaliknya kelembapan yang terlalu tinggi bisa memicu perkembangan jamur atau patogen lain yang menyerang bibit. Gejala stres pada kelembapan itu ada daun yang melintir, kering atau terlihat keriput adalah tanda umum dari stres kekeringan. Sedangkan bibit yang mengalami stres kelembapan berlebihan mungkin menunjukkan pertumbuhan jamur putih di bagian batang atau daun serta busuk akar. Dan cara penanganannya itu untuk mengatasi stres kelembapan perlu dilakukan pengaturan yang baik pada irigasi dan drainase. Irigasi tetes atau micro sprinkler bisa dilakukan atau digunakan untuk memberikan air dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak berlebihan. Untuk kelembapan yang terlalu tinggi, ventilasi alami itu di sekitar nursery harus diperbaiki, serta memastikan bahwa polybag memiliki drainase yang baik. Selanjutnya ada stres nutrisi. Bibit kelapa sawit yang tidak mendapatkan cukup nutrisi atau justru menerima nutrisi berlebihan dapat mengalami masalah pertumbuhan. Nutrisi makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta nutrisi mikro seperti magnesium, boron, dan zinc sangat penting untuk pertumbuhan bibit yang optimal. Gejala stres nutrisi itu seperti kekurangan nitrogen yang biasanya ditandai dengan daun yang berwarna kuning, sementara kekurangan fosfor menyebabkan daun lebih tua berubah menjadi warna ungu atau kemerahan. Kekurangan kalium ditandai dengan ujung daun yang mengering dan bercak nekrosis pada daun yang lebih tua. Sementara pemberian pupuk berlebihan dapat menyebabkan gejala seperti daun terbakar atau pengguguran daun. Cara penanganannya, penyesuaian dosis pupuk sangat penting untuk menghindari stres nutrisi. Pemupukan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bibit kelapa sawit pada fase tertentu. Analisis tanah secara berkala bisa dilakukan dengan memastikan bahwa tanah memiliki kandungan nutrisi yang cukup dan seimbang. Selanjutnya ada stres akibat serangan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit bisa menjadi salah satu penyebab stres terbesar pada bibit di nursery. Bibit yang terserang hama atau penyakit akan terganggu dalam proses pertumbuhan, bahkan bisa mati jika tidak diatasi. Gejalanya itu yaitu seperti gejala serangan hama bisa berupa kerusakan fisik pada daun, batang, ataupun akar. Misalnya ulat gerayak akan meninggalkan jejak gigitan pada daun, sementara kumbang tanduk merusak batang bibit. Penyakit seperti busuk akar akan menyebabkan daun layu dan pertumbuhan yang terhambat. Sementara bercak daun akan meninggalkan noda pada permukaan daun. Penanganannya yaitu pencegahan adalah strategi terbaik untuk menghindari stres akibat hama dan penyakit. Pemantauan rutin terhadap bibit untuk mendeteksi gejala awal hama atau penyakit yang sangat diperlukan. Penggunaan pestisida dan fungisida harus dilakukan dengan baik, dengan bijak, dengan dosis yang tepat dan dilakukan sesuai dengan anjuran. Selain itu, penggunaan agen hayati seperti trichoderma atau musuh alami hama dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Stres selanjutnya adalah stres transplantasi, di mana selanjutnya adalah stres transplantasi, di mana stres transplantasi terjadi ketika bibit dipindahkan dari pre-nursery ke nursery atau dari nursery ke lahan produksi. Stres ini biasanya disebabkan oleh kerusakan akar atau gangguan lingkungan saat bibit dipindahkan. Gejalanya itu seperti bibit yang mengalami stres transplantasi biasanya menunjukkan daun layu, pertumbuhan yang terhambat atau bahkan gugur daun. Penanganannya untuk meminimalkan stres transplantasi, pemindahan bibit harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama dalam menjaga agar akar tidak rusak. Penyiraman yang cukup sebelum dan sesudah pemindahan akan membantu bibit beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan barunya.
Pemupukan ringan juga bisa dilakukan untuk membantu bibit pulih dari stres. Selanjutnya adalah kualitas bibit yang optimal untuk produksi kelapa sawit, di mana kualitas bibit kelapa sawit yang baik adalah kunci utama dalam mencapai produktivitas tinggi di perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali karakteristik bibit yang optimal sebelum dipindahkan ke lahan produksi. Faktornya menjadi penanda bibit berkualitas itu adalah pertama, tinggi bibit. Bibit kelapa sawit yang sehat dan siap tanam biasanya memiliki tinggi sekitar 80 cm hingga 1 meter pada saat berusia 12-14 bulan di nursery. Tinggi bibit merupakan indikator dari pertumbuhan vegetatif yang baik. Yang kedua, ada daun yang sehat, di mana bibit yang siap ditanam harus memiliki setidaknya 8-12 daun yang sehat. Daun harus berwarna hijau tua, tidak ada bercak kuning atau nekrosis, dan teksturnya kokoh. Bibit dengan daun yang kering, bercak, atau menunjukkan gejala penyakit sebaiknya tidak dipilih untuk ditanam di lahan produksi. Yang ketiga, ada batang yang kuat. Batang bibit kelapa sawit yang siap ditanam harus kokoh dan lurus. Batang yang terlalu tipis atau bengkok bisa menjadi indikasi bibit yang lemah, yang akan berpengaruh terhadap kemampuan bibit untuk bertahan dan tumbuh di lahan produksi. Yang selanjutnya ada sistem perakaran yang baik. Sistem akar yang berkembang dengan baik merupakan indikator dari bibit yang sehat. Akar harus tumbuh lebat dan menjalar di seluruh media tanam. Bibit dengan akar yang pendek, terpotong, atau terkena penyakit akar tidak boleh dipindahkan ke lahan produksi. Selanjutnya ada adaptasi terhadap lingkungan. Bibit yang sehat juga harus menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan di nursery. Bibit yang tampak tumbuh optimal meskipun berada dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dengan baik di lahan produksi. Selanjutnya itu ada evaluasi pertumbuhan bibit di lahan produksi, di mana setelah penanaman pentingnya untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Evaluasi ini membantu menentukan apakah bibit tumbuh dengan baik dan apakah ada tindakan tambahan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mereka. Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi, yaitu yang pertama, pertumbuhan tinggi dan diameter batang. Pengukuran tinggi dan diameter batang bibit dilakukan secara berkala. Pertumbuhan yang baik biasanya terlihat pada peningkatan tinggi sekitar 20 cm setiap bulan, tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Jika pertumbuhan tidak sesuai harapan, perlu dievaluasi apakah ada masalah dengan nutrisi, kelembapan, atau serangan hama. Yang kedua adalah kesehatan daun. Pemeriksaan kondisi daun penting untuk menentukan kesehatan bibit. Daun harus terlihat hijau segar tanpa bercak atau tanda-tanda penyakit. Daun yang menguning atau mengering dapat menunjukkan kekurangan nutrisi atau masalah lain yang memerlukan perhatian segeranya. Yang selanjutnya adalah pengukuran akar. Jika memungkinkan, pengukuran akar dapat dilakukan dengan menggali sedikit di sekitar area akar bibit. Akar yang sehat akan terlihat putih dan teguh. Jika ditemukan akar yang busuk atau terlipat, perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kesimpulannya adalah pembibitan kelapa sawit di nursery adalah proses yang kompleks, namun sangat penting untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan dan produktivitas pohon kelapa sawit di lahan produksi. Dengan perhatian yang tepat pada setiap tahap, mulai dari pemilihan bibit, pemeliharaan, hingga penanaman dan evaluasi, petani dapat menghasilkan bibit berkualitas tinggi yang akan memberikan hasil optimal. Perawatan yang baik selama tahap nursery tidak hanya meningkatkan kualitas bibit, tetapi juga membantu dalam meminimalkan risiko kerugian akibat serangan hama dan penyakit. Semua ini berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang dalam budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan di lapangan seperti perubahan iklim dan penurunan
dan penurunan kualitas tanah, penting bagi petani untuk terus beradaptasi dan menerapkan praktik terbaik dalam pembibitan dan pemeliharaan kelapa sawit. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif, masa depan pertanian kelapa sawit dapat lebih cerah dan lebih produktif. Baik, sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.